Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya fasabara wa utiya fasyakara wa zulima faghfara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun. Hadratil kiram, para masyayikh, para asatidz, para orang tua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, wabil khusus orang tua kami Ayahanda Kiai Haji Muhammad Sanid, Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marjan, Ayahanda Mukarram Kiai Abdul Rajan, Abuya Kiai Haji Rahmadin Afif, beserta para guru-guru yang lain yang al-fakir tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'ziman wa takriman ila jami'i masyayikh. Nata'anallahu bituli hayatihim. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar DKM Masjid Baitul Makmur Al-Mukarram Ustaz Humaydi beserta seluruh staf jajarannya, Ketua FS3G Bapak Dr. Andas Haji Nanang Permana beserta seluruh staf jajarannya, para jamaah subuh gabungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka sholat subuh berjamaah, dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini senantiasa menjadi catatan nilai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak terlupakan, semoga Allah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah, mohon maaf jam 3 saya baru sampai rumah. Semalam acara di daerah Jampang Kulon, Sukabumi selesai jam 1. Jadi belum tidur ini teh. Jadi ya alhamdulillah, saya tadinya kalau acara sambutan saya kira waktu saya makin sebentar. Ya kan, karena waktunya sampai jam 6. Tapi kita manfaatilah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin ma'asyar muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah catatan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Mukhtarul Hadis dikatakan ya ta'aqabuna malakaini, bahwa malaikat itu bergantian waktunya. Ada malaikat yang nyatet amal kita malam hari, ada malaikat yang nyatet amal kita pada siang hari. Malaikat yang nyatet amal di siang hari, maka dia turun pada saat datang azan subuh. Malaikat yang habis nyatet amal malam, dia naik pada saat qomat azan subuh. Malaikat yang nyatet amal kita di malam hari, dia turun pada saat azan waktu asar, dan dia akan kembali pada saat iqamah waktu asar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu yang begitu singkat, waktu yang begitu tidak mampu kita prediksikan, di mana setiap amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan, baik yang 12 jamnya, baik yang per mingguannya, baik yang per bulannya, baik yang per tahunnya, semuanya sudah diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subuh berat. Makanya orang yang paling kaya, mendengar nasihat guru-guru kita, orang yang mampu sholat 2 rakaat qabla subuh dilanjut dengan sholat subuh, itu orang yang paling kaya dunia wal akhirah. Karena memang saya orang yang paling kecil dalam arti
dari zaman almarhum Kiai Haji Hasan Ma'ruf MS3G dulu zaman masih mondok, rumahnya nikah belum. Al-Mukarram akhirnya Ustadz Haji Ahmad Maulana masih megang hadroh, saya masih dorong-dorong suruh ceramah, terus perjalanan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan keluarga saya semua yang memang dulu bisa ikut bersama-sama. Makanya berkah maulid ini sangat luar biasa. Perjalanan historik Rasulullah itu sangat luar biasa, di mana kita betul-betul mengenali, mempelajari, melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika namanya direquest oleh malaikat Jibril di dalam kitab Al-Bajanji, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairal bariyah. Ketika Aminah sedang mengandung, maka datang malaikat Jibril menemui Siti Aminah lewat impiannya. Apa kata malaikat Jibril? Innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairal bariyah. Aminah, engkau sedang mengandung manusia yang sangat hebat, engkau sedang mengandung manusia yang pilihan, khatamul anbiya. Maka nanti ketika lahir, wasambihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmad uqbah. Kalau anak ini lahir, kalau nanti ini berada di alam dunia, maka berikan nama anak ini dengan Muhammad li annahu satuhmad uqbah. Karena nanti pada endingnya, pada akhirnya akan banyak orang yang memuji dan menyebutkan namanya Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka umat Nabi kebagi dua. Umat Nabi kebagi dua. Ada umat yang selamat, ada umat yang tersesat. Biasa hidupan cuma dua. Kalau kagak di atas, di bawah. Kalau kagak di bawah, di atas. Nyaut apa? Kalau kagak duduk di samping kanan, samping kiri. Kalau nggak duduk di samping kiri, tengah. Itu pilihan. Kalau nggak senang, susah. Kalau nggak susah, senang. Begitu. Makanya maulid jadi imbang. Yang doyan ada, yang suka kita masih ayo, yang kagak demen juga ada. Yang penting nggak ribut. Jangan kayak orang Bandung sama orang Garut ribut ngurusin nagrek. Kata orang Garut nagrek tanjakan, kata orang Bandung turunan. Ame karena nggak beakun, berantem aja. Cek air turunan, cek air tanjakan. Ternyata dilihat dari dua sisi, nah ini yang sama. Orang Garut bilang nagrek tanjakan, Garut Bandung tanjak. Orang Bandung bilang nagrek turunan, lantaran Bandung ke Garut turun. Yang ribut yang jadi sama-sama nggak ada. Ketika ditarik nggak ada yang perlu diributin. Makanya umat Rasulullah ada dua. Ada yang salim, ada yang dolin, ada yang selamat, ada orang yang tersesat. Umat Nabi yang selamat, orang yang ngikutin rute perjalanan yang sudah Allah buat untuk dirinya. Orang yang dolin, mereka yang bikin rute sendiri. Keranggan Pondok Gede ada angkutan namanya KR, warnanya oranye apa oranye? Oranye. Naik sekali beres sampai Pondok Gede. Dia bikin rute lewat mana? Alternatif Cibubur. Dia naik angkot warna biru yang datang dari Cilengsi, turun dulu di Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan naik warna oranye namanya K4. Sama warnanya, cuma rutenya terlalu jauh. Maka umat Nabi yang selamat satu, kata Rasulullah, mani betul ya fasabar. Yang kedua, wa utiya fasyakar. Yang ketiga, wa zulima faghfar. Yang keempat, wa zalama fastaghfar. Lahumul amnu wa hum muhtadun. Rawahu Imam Al-Baihaqi. Ada satu bayar. Nah, aman saya. Udah tua, suaranya masih kencang aja. Pertama ciri
kata Rasulullah, manitulia fasobaru. Ketika dia dikasih ujian ame Allah, ketika dia dikasih cobaan ame Allah, fasobaru, maka dihadapi dengan petunjuk dari Allah arah keselamatan. Ketika dia hadapi dengan penuh kesabaran. Sosok pemimpin akhir zaman Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang hidup dengan penuh kenikmatan, tapi orang yang hidup dengan penderitaan. Dari mana mulainya? Ketika Nabi mendapatkan titah berdakwah, ketika dia berkhalwat berada di dalam Jabal Nur. Mulai Nabi dakwah, dihina, difitnah, bahkan akan dibunuh, bahkan diusir, bahkan diintimidasi. Sampai ada sebuah sayembara hebat, siapa orang yang bisa membunuh yang namanya Muhammad, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Ada orang yang semangat pengen ngebunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Dikejar tuh Rasulullah. Satu kali jatuh gak kapok, lanjut. Satu kali jatuh gak kapok, lanjut. 3 kali jatuh, kapok. Ditanya, ngapain ada di belakang? Enggak. Ditanya, bingung ini Suraqah bin Malik. Tujuannya satu, tembak pengen ngebunuh yang namanya Muhammad lantaran ada iming hadiah yang sangat istimewa. Dengan kesabaran Rasulullah, dengan ketulusan hati Rasulullah, maka wajar kita mah ketemu enggak sama Nabi. Ngimpi juga kagak. Ada pernah ngimpi ketemu Nabi? Ada enggak? Orang-orang ngimpi tidurnya di depan TV. Ngimpi enggak, selfie kagak, hidup kagak. Di zamannya juga kita jauh. Sedangkan khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah mereka yang hidup bersamaku para sahabat. Kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in tabi'in, sahadari tabi'in, beak pokoknya mah. Ngerti beak itu Pak? Ya maklum ya, saya orang Sunda ya. Itu beak pokoknya malah habis. Kita mau di paling ujung tabi'in tabi'in iin abdul ujung dah pokoknya. Enggak, kita mah termasuk sahabat tidak, tabi'in pun tidak, tabi'ut tabi'in tidak. Minimal dengan cara begini ada sebuah harapan kita menjadi umat yang selamat. Mana? Ketika kita diusik orang, ketika kita mendapatkan ujian, maka jawabannya fasabar, kunci agar kita selamat ketika kita hadapi dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sukses dakwahnya, nggak sampai 30 tahun, nggak sampai 35 tahun, nggak sampai bertahun-tahun lama. Islam universal, menyeluruh, lain amin nabi yang lain. Nabi Nuh tahun-tahun dakwah umatnya orang nambah. Nabi Yunus dakwah di kampung Ninawa. Tahu kampung Ninawa? Perbatasan Pederenan sama Cakung. Wah dia sampai lari Nabi Yunus, lari sampai itu perahu dikirim angin badai. Ini bingung ada apa gitu kan? Gak pada sanggup. Nabi Soleh begitu. Nabi Muhammad jangan minta, ditawarin aja ditolak waktu datang ke Taif. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, apakah perlu aku timpahkan ini gunung ke kaum orang-orang Taif? Kata Rasulullah, nggak usah ya Jibril, antepin baik. Hari ini mah babaknya kagak beriman, besok anak cucunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik, manit tulia pas sobat. Corona mah belum serapa. Ini mah kebutuhan bapak-bapak. Corona mah kopi rokoknya mana? Kebutuhan corona mah kopi rokoknya mana? Karena ada yang ngopi kagak pakai rokok, ada yang merokok orang ada kopinya pisan. Itu corona mah kebutuhan, kopi rokoknya mana? Kalau orang Sunda lebih parah lagi corona, korobet karena jerok carana lebih parah lagi dia. Belum seberapa gitu ujiannya dibanding dengan Rasulullah. Ya habis kalau mau ngedumel juga. Ya ada orang sakit bertahun-tahun berobat kagak, terapi kagak, kerjaannya ngedumel aja ngedumel. Kira-kira sembuh apa mati? Lah mati. Lah orang berobat
berobat. Pengen kenyang, makan. Hilang haus, minum. Mulut asem, setan. Paham banget. Iya, itu mah jalan syariat. Ada orang yang makan orang kenyang, ada orang yang minum gak hilang hausnya, ada orang yang berobat gak pernah sembuh, ada. Itu mah jalan syariat. Begitu. Maka manitulia pasobaro, ketika dia termasuk umat yang selamat ketika ujian menimpa dirinya, pasobaro. Ini yang Allah proklamirkan dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian tidak akan diuji lagi oleh Allah setelah kalian menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, pasti lantaran Allah pengen tahu mana yang iman sesungguhnya, mana yang imannya cuma main-main doang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, terus ini biasa dong. Wa utiya pasakaro, ketika dia dibagi anugerah, ketika dia dibagi nikmat, ketika dia dibagi apa? Kenikmatan yang sangat luar biasa, pasakaro. Maka seorang ulama, orang yang bersyukur itu ada tiga. Ada yang awamil muslimin, dua. Ada orang yang khawas, tiga. Ada orang yang khawasil khawas. Satu, ada orang yang awamul muslimin. Sampai dia orangnya, dia bersyukurnya kalau lagi dibagi nikmat enak doang. Ketika nikmatnya enak baru dia bilang alhamdulillah. Itu proyek meleduk, gitu kan. Iya, tender gol, gitu kan. Dapur kompor gas meleduk. Pokoknya ketika dia dibagi nikmat, pokoknya udah alhamdulillah. Itu baru kelompok awamul muslimin. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua namanya khawas. Jangan salah dengar loh, bukan khawas. Khawas, wow, shad. Khawas itu sampai ketika dia dapat nikmat enak, alhamdulillah. Ketika dia dapat nikmat susah pun, anugerah nikmat susah itu pun alhamdulillah. Nggak ada urusan. Ketika dapat anugerah yang banyak, alhamdulillah. Ketika dapat musibah, oh, alhamdulillah. Selesai sudah. Mati. Kan ngajak udah. Baterainya habis. Sedih banget rumah. Perasaan tiap minggu sebelum ada yang mati ya. Orang yang hoas, dia ketika dapat yang seneng alhamdulillah, ketika dapat yang nggak seneng alhamdulillah. Apalagi ketika dia dapat sakit girang, lantaran orang yang sakit ada 3 malaikat yang turun, atau malaikat yang nyabut nikmat makannya, 2 tugas malaikat yang nyabut tenaganya, 3 tugas malaikat yang ngapusin dosanya. Maka yang paling tinggi pangkatnya nomor 3, khawasil khawas. Khawasil khawas mah nggak ada bedanya, mau senang mau susah bagi dia sama saja. Tingkat keimanan itu di luar biasa. Kalau kita kan makomnya ini makom muktasibin Pak, bukan makom mutajalidin. Kalau makom mutajalidin mah tebang duduk doang di atas sejadah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Datang tamu 10 orang minta air kiai pulang gitu. Kalau kita muktasibin orang bisa. Coba ntar pulang salat subuh di rumah duduk aja dulu, pegang tas ya laku ya payu, ya laku ya payu. Mau ada yang datang, baru ini yang datang mau sapu, bang mau kerja apa enggak? Nggak bisa, karena makom kita bukan makom dia. Khawasil khawas lebih tinggi daripada khawas. Khawas tingkatnya pertengahan dibanding awamul muslimin. Paling kagak, kalaupun enak, kalaupun tidak, tetap kita jadi orang yang selamat. Wa mu'tiya pasyakaro. 3. Wa zulima faghfaro. Ketika dia dizolimin orang, ketika dia difitnah orang, ketika dia diusik orang, maka sebelum dia minta maaf, dia udah buka pintu maaf duluan. Perjuangan FS3G kan bukan sebentar, tahun ya, mana tahun kita?
25 tahun. Bisa goyang? Bisa. Dulu pernah goyang, goncang, bukan goyang lagi, tsunami bisa. Tapi luar biasa. Waktu 5 Pagoparo, ketika ada orang kagak temen, dia dibuka pintu makan. Ini teringat dengan kisah Rasulullah ketika rajin nyuapin orang buta yang ada di pojok pasar. Itu kebiasaan Rasulullah. Makanya ntar pulang sini, Bapak kalau ke pasar nyari orang buta. Setiap sore Rasul datang ke pasar, dibawain roti, disuapin ke orang buta. Itu kerjaan Rasulullah sampai meninggal Rasulullah. Tiap sore di ke pasar ada orang buta di pojok disuapin. Bapak kalau ke pasar jangan cari tukang cari yang buta. Nggak ada yang buta, pulang lagi. Lumayan bayar parkir doang deh. Besok cari lagi. Cuman masalahnya bukan nyuapinnya, itu yang buta orang tahu diri. Setiap disuapin oleh Rasulullah, itu yang buta selalu ngomongin yang nyuapin. Di sana kan kayak film itu Raden Kian Santang. Iya yang buta gitu. Iya, kamu tahu namanya Muhammad? Nabi Muhammad nggak nyaut. Hati-hati di sana. Itu orang bahaya, teroris, mulutnya pedas banget. Banyak umat yang tersesat. Padahal ini lagi nyuapin Kanjeng Rasul. Ini kira-kira kalau jatuhnya ke kita nih, jatuhnya ke kita. Yang nyuapin RT. Orang kita ngomong baik-baik, terus RT itu memperdet banget, brengsek. Kira-kira Kanjeng nyuapin apa gimana? Makan tahu lu, rasa buta, kagak tahu diri. Yang ngomongin tahu nggak buta sama buah. Tapi Rasulullah nggak pakai. Dia suapin, dia motivasi, terus itu yang buta. Suatu ketika Rasul tutup usia, Abu Bakar nanya ke Fatimah, ya Fatimah, kamil ayah naon kadieu. Ya Fatimah, adakah pekerjaan ayahmu yang belum aku lakukan? Fatimah menjawab, ayah, apa ya Fatimah? Ayah hendakku tiap sore dia selalu datang ke pasar bukan mau belanja. Ngapain? Nyuapin, bawain roti buat orang yang buta yang dia di pojok pasar. Abu Bakar penasaran apa hebatnya ini orang buta sampai segitunya kah Rasulullah. Nah, atau Abu Bakar sore-sore bawa makanan, bunyi sama orang buta kedengeran dari jauh itu suara sendalnya Abu Bakar, seperak 2 perak, seperak 2 perak, seperak 2 perak, kan gitu ya. Kalau pakai sendal kulit gitu kan, Indian karetnya bunyi kena aspal kan gitu, seperak 2 perak, lu lunas gitu. Yang buta senang di sana. Itu kan engkau kemana saja kau selama ini tidak pernah menyuapiku? Aku rindu suapanmu. Gak nyaut Abu Bakar duduk, heran orang buta apa hebatnya gitu. Duduk Abu Bakar depan orang yang buta disuapin. Aku rindu dengan suapanmu wahai sahabatku. Itu kan ngomong lagi di depan Abu Bakar. Hati-hati Muhammad, jauhi oleh engkau. Muhammad itu begini-begini. Sekelas sahabat Abu Bakar, sekelas Abu Bakar emosi ketika nabinya dihina-hina oleh orang yang buta. Kagak tanggung-tanggung tuh rotinya masih banyak disuapin, akan usia Abu Bakar. Wah, aing sia geus diparaban sia kalah gago goreng aing ha. Ya Allah. Aing yang buta kaget. Kok tumben suapanmu tidak lembut? Kok tumben kau begitu kasar kepadaku? Apa yang terjadi di sana? Kau ingin tahu apa yang terjadi? Orang yang kau hina, orang yang kau jelek-jelekan, dia adalah orang yang dulu sering menyuapimu dan memotivasimu sehingga kau semangat hidup sampai saat ini. Kemana orang itu? Orang itu telah meninggal dunia, menangis sejadi-jadinya si buta lantaran dia telah menghina baginda Rasulullah SAW. Abu Bakar ini kecewa. Wajar kalau kemarin si Emmanuel Macron ya kan, ditambahin aja makaroni, cuman enak aja doang kok. Iya, Emmanuel Macron ada rasa barbecue, ada rasa balado. Nah, kalau dia mah kayaknya balado pedes banget mulutnya. Iya wajar sekelas Abu Bakar itu. Nah ini waktu 5 Pagoparo belajar gitu. Orang bisa ya dikit-dikit. Ya namanya manusia, zuyina linnasi hubbus syahawat, punya nafsu, punya rasa, ngambek ketahuan. Ibu-ibu kan ketahuan banget ibu-ibu mah. Kalau yang kerudungnya lunas, tapi kalau kerudungnya belum lunas, menyon. Begitu terjadi benar itu, ketahuan banget. Iya, kita mah terlalu mudah dibaca ekspresi wajah kita, terlalu mudah. Makanya orang-orang yang selamat
ketika dia wazulima faghafara, ketika dia dizalimi orang maka dia selalu membukakan pintu maaf. Yang keempat, ini konsep keselamatan yang paling penting. Wazalama fastaghfara, ketika dia berbuat zalim fastaghfara, maka hendaklah dia membaca istighfar, maka hendaklah dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya lewat ampunan itu dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis salat subuh MS3G dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita menjadi orang yang salimin. Siapa orang yang dolim? Sebaliknya dari yang tadi, yang salimin. Tinggal balikin aja, gak usah dijelasin lagi. Jadi insya Allah orang yang selamat ketika dia mampu menghadapi cobaan ini dengan penuh kesabaran. Kedua, dia mampu menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Tiga, ketika dia mampu membukakan pintu maaf sebelum orang itu meminta maaf. Yang keempat, ketika dia mampu untuk terus membasahkan lidahnya berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melewati tausiah yang singkat ini paling tidak kita terus berusaha dan belajar agar menjadi umatnya Rasulullah SAW, menjadi umat pilihan, menjadi umat yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Hadirin, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila tentunya banyak kesalahan, Bapak Ibu mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, saya Ahmad Zahruddin mohon undur diri dari studio 1 Kebon Jeruk Jakarta menyampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain episode dan di gelombang yang berbeda. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Burung darat, burung merpati, bye-bye, sampai kita berjumpa lagi. Buah jeruk, buah delima, buah salak, buah kedong-dong, itulah jenis buah-buahan, bagi-bagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.